Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Sapna Rizky, NIM 193131116 dari Prodi PAUD kelas 6D UIN Raden Massaid Surakarta. Di sini saya sebagai konselor atau sebagai pendidik akan memberikan permasalahan dan solusi yang berkaitan dengan permasalahan anak usia dini. Selamat menyaksikan. Nah, masalah yang pertama yang berkaitan dengan anak usia dini itu yang pertama, saya menemukan ternyata anak itu tidak bisa duduk diam saat dia di sekolah saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di sekolahnya dia itu sukanya maunya bergerak, dia itu suka jahilin temannya, dia pengennya jalan-jalan sendiri. Nah, tanpa mau mengikuti kegiatan pembelajaran dari guru dengan baik. Nah, tentunya hal itu akan menjadi masalah bagi pendidik PAUD. Lalu, bentuk layanan pendidikan yang bisa diberikan yaitu berupa individu. Lalu, penyebab anak bisa menjadi seperti itu, menurut saya, anak itu ternyata memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi. Nah, padahal kecerdasan kinestetik yang tinggi itu biasanya membuat anak tidak bisa duduk diam terlalu lama. Dia hanya ingin bergerak, dia hanya ingin bermain bersama dengan temannya tanpa duduk. Nah, seperti itu. Lalu, mungkin ada penyebab lagi, kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru itu kurang menarik, jadi anak tidak bisa duduk diam terlalu lama. Nah, lalu sebagai konselor, saya memberikan solusi penanganan yang tepat untuk anak seperti itu adalah yang pertama itu guru harus melihat kesukaan anak, seperti anak itu sukanya mewarnai, menggambar, atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik motoriknya. Lalu setelah itu, jika anak sudah tertarik dengan kegiatan pembelajarannya, maka kita bisa memperpanjang aktivitasnya dan mengajaknya untuk berbicara. Kenapa sih kamu nggak bisa diam? Kenapa sih kamu nggak bisa duduk diam terlalu lama gitu? Lalu setelah itu, jika memang anak tidak bisa duduk diam terlalu lama, nah, guru bisa memberikan kegiatan pembelajaran atau media pembelajaran yang menarik bagi anak tersebut, sehingga anak memusatkan perhatiannya ketika pembelajarannya di saat itu. Lalu, yang kedua adalah permasalahan saya menemukan bahwa anak itu orang yang pemalu, sampai-sampai anak itu tidak mau ke sekolah, padahal ibu dan ayahnya itu selalu mengantarnya ke sekolah. Nah, bentuk layanan yang bisa diberikan itu berupa individu. Lalu setelah saya analisis dan saya lihat perilakunya, menurut saya penyebab anak itu menjadi pemalu itu karena ia itu kurang dalam hal bersosialisasi. Nah, ketika anak bermain, ternyata orang tua itu juga melarang anak untuk tidak bermain terlalu jauh, hanya di sekitaran rumahnya. Nah, padahal kalau anak hanya bermain di sekitar rumahnya, itu tentu saja akan berpengaruh terhadap sosialisasinya. Tentunya akan kurangnya perbendaharaan kata dari teman seusianya. Nah, dengan perilaku orang tua yang seperti itu, tentunya akan menjadi sangat mungkin jika anak itu menjadi pemalu. Nah, lalu sebagai konselor, saya memberikan penanganan solusi yang dapat dilakukan dengan 4 solusi. Yang pertama itu mengumpulkan anak pemalu dengan anak yang supel, sehingga anak itu mau bersosialisasi dengan teman seusianya. Lalu yang kedua itu memancing anak agar mau berbicara
setiap kegiatan pembelajaran. Jadi di kegiatan pembelajaran anak itu kalau bisa gurunya itu dipancing biar dia bisa ngomong, mengutarakan pendapatnya. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain dengan teman seusianya baik di sekolah maupun di rumah. Jadi meskipun di rumah kita tidak membatasi anak terlalu ketat untuk dalam hal pergaulannya, karena jika kita sendiri tidak memberi kebebasan kepada anak ketika ia bermain dengan teman seusianya, tentunya anak itu nantinya akan menjadi pemalu karena kurang bergaul dengan teman seusianya dan kurang siap menghadapi orang yang terlalu banyak. Lalu yang terakhir itu menciptakan kontak senyuman yang akrab pada anak pemalu agar ia tidak merasa dikucilkan. Nah, itu tadi permasalahan dan solusi yang dapat saya berikan sebagai konselor kepada anak usia dini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.